Segala sesuatu dalam hidup ini memang mengandung resiko. Ada yang besar, ada yang kecil, termasuk kegiatan mendaki gunung. Mendaki gunung adalah salah satu kegiatan yang memiliki resiko yang cukup besar. Makanya tidak semua orang mau melakukannya. Dan kali ini, saya akan mencoba untuk menjadi orang yang berani mengambil resiko, memulai sebuah perjalanan, dan melewati semuanya sendirian. Dua gunung yang menduduki peringkat kedua dan ketiga tertinggi di Jawa Barat menjadi destinasi pendakian saya kali ini. Iya, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Dua gunung yang berbeda namun berada dalam satu kawasan taman nasional yang sama, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang secara administratif terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi, Jawa Barat. Secara keseluruhan, sebenarnya saya tidak berangkat sendirian. Saya bersama 4 orang teman saya. Namun, kita harus terpisah karena memutuskan untuk memilih jalur pendakian yang berbeda. Bukannya tanpa alasan, kita memilih jalur yang berbeda karena memiliki niat dan tujuan yang berbeda juga. Walaupun secara teori, kita mendaki di satu taman nasional yang sama. Namun seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di Taman Nasional ini terdapat 2 gunung yang berbeda dengan beberapa jalur pendakian yang berbeda pula. Mereka bertujuan untuk mencapai puncak Pangrangonya saja. Cukup masuk akal ketika mereka lebih memilih jalur Cibodas daripada jalur Gunung Putri. Karena dengan melewati jalur Cibodas, mereka akan sampai ke puncak Pangrango tanpa harus melewati Gunung Gede terlebih dahulu. Berbanding terbalik dengan niat saya berniat untuk mencapai keduanya. Makanya saya lebih memilih jalur Gunung Putri. Jalur ini akan membawa saya ke puncak Gunung Gede terlebih dahulu, sebelum akhirnya saya harus langsung turun untuk menuju ke tempat yang sudah kita tentukan sebagai titik pertemuan, yaitu area camp Kandang Badak. Area camp Kandang Badak ini berada di jalur Cibodas, yang posisinya tepat berada di persimpangan antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kita sepakat untuk bertemu dan bermalam di sana, dengan niat keesokan harinya kita akan mendaki Gunung Pangrango bersama-sama. Dan itu artinya saya harus menaiki sekaligus menuruni Gunung Gede ini di hari yang sama, dengan melewati jalur pendakian yang berbeda. Setelah sekian lama saya melewati trek yang terbuka, akhirnya saya sampai juga di zona vegetasi. Dan seiring dengan itu, trek pun mulai dihiasi dengan pepohonan yang menjulang tinggi yang seakan-akan memayungi para pendaki dari teriknya sang mentari. Fisik serta mental harus sudah siap untuk diuji, karena trek yang terjal mulai tersaji di sini. Tak lama kemudian, saya pun sampai di pos 1. Jarak dari base camp menuju pos 1 kurang lebih memakan waktu selama 1 jam. Karena dikejar oleh target waktu, saya pun tidak beristirahat di pos 1 dan memutuskan untuk lanjut berjalan untuk menuju ke pos 2. Tak berselang lama, akhirnya saya sampai juga di pos 2.
Jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 memang tidak terlalu jauh. Kurang lebih hanya memakan waktu selama 30 menitan saja. Sama halnya ketika di pos 1. Di pos 2 pun saya tidak berlama-lama dan langsung memutuskan untuk lanjut berjalan untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Berhubung saya mendaki di akhir pekan, suasana di jalur pendakian pun cukup ramai. Jadi saya tidak merasa kesepian, walaupun saya harus berjalan sendirian. Selama kurang lebih 45 menit saya berjalan dari pos 2, akhirnya saya sampai juga di pos 3. Di setiap sudut terlihat kabut yang lembut mulai menyambut, dan angin yang bertiup ramah seakan membelai raga yang mulai melemah. Tak mau ketinggalan, jalur yang landai pun ikut menyemangati, walaupun si terjal sudah siap menanti untuk kembali kutapaki. Berbeda dengan ketika saya berada di pos 1 dan pos 2. Di pos 3 ini, nampaknya kaki saya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Dan saya tidak mau memaksakannya. Memang benar, kita ini diajarkan untuk selalu pantang menyerah, tapi tidak untuk memaksakan juga. Jika kita merasa lelah, ya beristirahatlah. Istirahat juga sebagian dari proses kok. Setelah dirasa cukup beristirahat, saya pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tak lama kemudian, sampailah saya di pos bayangan. Berbeda dengan pos-pos yang sebelumnya. Dari pos 3, saya harus melewati pos bayangan terlebih dahulu, sebelum sampai di pos 4. Dari base camp, ramai banget, macet, gak bisa kayak gini anjir. Baru sekarang nemu sepi kayak gini, gak ada satupun pendaki. Ini tuh di antara pos bayangan sama pos 4, bener-bener sepi. Dari tadi jangan nemu, macet malah. Gak bisa kayak gini sekarang, sepi banget dah. Oh, gak ada satu orang pun. Ini menuju pos 4 dari pos bayangan. Akhirnya nemu yang sepi. Dari tadi nggak bisa kayak gini, macet banget soalnya, nggak ada space. Semangat. Dan akhirnya, saya pun sampai di pos 4. Dan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 ini kurang lebih memakan waktu selama 1 jam lebih 15 menit. Setelah beristirahat sejenak di pos 4, saya pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Setelah melewati trek-trek terjal dari pos 4, akhirnya saya menemukan trek yang landai juga.
Dan ini merupakan sebuah tanda bahwa saya sebentar lagi akan sampai di pos 5, yaitu alun-alun Surya Kencana. Dan akhirnya sampai juga saya di pos 5, yaitu di alun-alun Surya Kencana. Perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5 kurang lebih memakan waktu selama 1 jam. Hamparan padang bunga edelweiss yang sangat indah terhampar luas di depan mata saya. Seakan menjadi obat rasa lelah yang sedari tadi menyiksa fisik dan mental saya. Lagi-lagi, alam dengan semua keindahannya mampu membayar semua perjuangan saya dengan sempurna. Keinginan saya untuk terus berpacu dengan waktu sirna begitu saja. Ketika saya tengah asik menyaksikan pemandangan yang ada, saya mengalami sedikit masalah pada bagian otot paha, di mana otot paha saya mengalami kram. Alhasil, kaki ini tak bisa sama sekali untuk digerakkan. Beruntung, saat itu ada serombongan pendaki asal Jakarta yang menghampiri saya. Mereka adalah rombongannya Pak Uzi dan teman-temannya. Merekalah yang menolong saya untuk mengobati kram di kaki saya. Dan seiring dengan itu, hujan pun turun dengan derasnya. Saya pun diajak oleh mereka untuk berteduh di dalam tendanya, untuk sekedar beristirahat dan menunggu hujan kembali reda. Pak Uzi dan teman-temannya ini memang orang baik. Bukan hanya mengobati kram di kaki saya, mereka juga memasak dan membagi makanannya kepada saya. Terima kasih Pak Uzi dan teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Kang, itunya mana? Oh iya, piringnya. Saya semakin percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah. Dan saya semakin yakin bahwa di setiap masalah akan selalu ada hikmah. Semuanya terbukti di pendakian kali ini. Saya berhasil menemukan orang-orang humble karena sebuah trouble. Hari sudah mulai sore dan hujan sudah mulai mereda. Saya pun memutuskan untuk kembali bergegas melanjutkan perjalanan. Tak lupa untuk berterima kasih serta berpamitan kepada Pak Uzi dan teman-temannya. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan saya terhenti, akhirnya saya bisa mencicil langkah lagi. Mantap guys. Sekitar pukul 3 sore, saya kembali mulai bergegas. Dan tujuan saya selanjutnya adalah mata air yang berada di ujung alun-alun Surya Kencana ini. Saya akan mampir ke sana untuk sekedar mengisi air minum serta menunaikan ibadah sholat asar sebelum saya kembali melanjutkan perjalanan. Hembusan angin kencang khas alun-alun Surya Kencana sudah mulai kembali menyapa. Dan pepohonan tinggi yang sedari tadi menemani sudah tak terlihat lagi di sini. Semuanya berganti dengan hamparan sabana yang sangat indah dengan bunga-bunga edelweiss yang menghiasi di tiap pinggirannya. Dan untuk kesekian kalinya, alam selalu bisa membuatku terpana dengan semua keindahannya. Sekarang lanjut lintas. Kayaknya di
Makasih bang. Bang, mata air masih jauh bang? Dikit lagi ya. Selepas dari mata air, saya pun bergegas kembali. Dan lagi-lagi, saya dipertemukan dengan orang baik. Di saat saya bertanya perihal jalur menuju puncak, dia malah dengan sukarela mengantarkan saya menuju jalurnya. Dan ketika saya mulai memasuki jalan setapak, saya disambut dengan padatnya tumbuhan beri yang tengah berbuah lebat. Saya tidak tahu pasti jenis dari beri ini jenis apa. Namun, nama Arben sudah sangat melekat di sebagian kalangan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat. Buah ini didominasi dengan rasa asam dan manis. Hal itu dapat membuktikan bahwa buah ini cukup aman dan menyegarkan saat dikonsumsi. Oh lurus aja sih. Makasih bang ya. Yuk. Siap. Makasih ya. Yuk. Mantap. Setelah dirasa aman, pendaki itu pun kembali turun menuju ke tendanya dan membiarkan saya kembali melanjutkan perjalanan sendirian. Terima kasih mas, sudah bersedia mengantarkan saya ke jalur menuju puncak. Memang benar kata orang-orang bijak, bahwa di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang baik. Jika kalian sulit menemukannya, jadilah salah satunya. Entah karena hari yang sudah mulai sore, atau karena cuaca yang kurang baik, situasi di jalur pendakian menuju puncak sangat sepi. Tak ada seorang pun yang saya temui di sini. Mungkin kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak keesokan harinya. Trek menuju puncak gede kayak gini bro. Batu. Kalau nanjak cuman pegel anjing. Kasih batu kayak gini mah. Sepi juga. Sekarang jam 4:30 sore. Camp di Kandang Badak. Mudah-mudahan ya. Kesel banget. Nah sendiri gak ada temen lagi. Setelah kurang lebih 45 menit saya berjalan, akhirnya saya sampai juga di puncak gede. Suasana di atas puncak gede memang benar-benar sangat sepi sore ini. Terlihat hanya ada 5 orang pendaki. Lumayan, saya jadi bisa bertanya perihal jalur yang harus saya lalui selanjutnya. Kembali, semua keindahan yang disuguhkan membuat saya tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya ingin berlama-lama saja untuk menikmati semuanya.
sedang berjalan menyusuri puncak, saya dihentikan oleh 2 orang pendaki yang meminta tolong saya untuk memfoto mereka. Setengah padan aja bang. 1, 2, 3. Banget ya. Tadi nggak nyangka kayak gini bang. Setelah semuanya selesai, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, saya kembali melangkahkan kaki ini. Berat rasanya, harus meninggalkan semua keindahan yang disuguhkan oleh Gunung Gede. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya hari sudah mulai mau gelap. Sangat disayangkan, saya tidak bisa merekam perjalanan turun saya menuju ke camp Kandang Badak. Selain karena device saya yang tidak mendukung untuk merekam di kegelapan, faktor cuaca, serta ketakutan saya di perjalanan juga menjadi alasan. Mental saya tidak terlalu kuat untuk terus merekam sambil melawan rasa takut karena harus menembus kegelapan hutan sendirian. Saya lebih baik terus berdoa agar tetap diberikan kelancaran di sepanjang perjalanan, tanpa adanya rintangan, halangan, serta gangguan dalam bentuk apapun hingga saya sampai di tujuan.